Halo, selamat pagi teman-teman. Ini suara saya masih serak karena masih ngantuk. Jadi hari ini rencananya saya mau nyari sarapan. BTW sekarang hari Rabu tanggal 11 Desember. Jam jam berapa? Setengah 7 kalau nggak salah ya. Apa setengah 6? Saya lupa. Pokoknya ini masih pagi banget. Masih cukup gelap. Ini juga sepi. Kita mau cari makan sekaligus mau nge-review beberapa barang. Pertama saya membuat rekomendasi sarung tangan motor terjangkau di bawah 500.000. Saya udah beli 5 biji yang mungkin bisa kalian jadikan referensi nanti pada saat kalian mau mencari sarung tangan motor yang oke dan bagus. Kotor banget nih, pengen nyuci dah. Pengen nyari nasi uduk. Orang Indonesia sarapannya harus nasi uduk, guys. Bismillah. Oke, hari yang lumayan cerah, tidak terlalu mendung karena beberapa hari terakhir ini selalu hujan ya. Terutama untuk malam itu hujan terus. Tadi malam juga hujan terus sampai jam 12 malam kayaknya masih hujan. Saya ke kota wisata tuh. Tapi pagi ini sudah cukup cerah, jalanannya juga sudah kering. Di video ini saya mau bikin rekomendasi 5 buah sarung tangan motor yang menurut saya cukup terjangkau karena harganya ada di kisaran di bawah 500.000. Kita mulai dari yang paling murah dulu ya. Yang pertama ada sarung tangan dari Respiro yang saya pakai sekarang. Sarung tangan ini harganya 100.000, lebih sedikit kayaknya ya. Pokoknya harganya sangat murah. Dengan harga 100.000 kalian akan mendapatkan sarung tangan yang menurut saya cukup nyaman, cukup oke. Modelnya juga ganteng menurut saya. Ada tulisan Respiro dan ada strip warna abu-abu gitu. Saya nggak tahu ini apakah apakah reflektor atau enggak, reflektif atau enggak, tapi kayaknya sih reflektif sih. Sarung tangan ini karena murah, jadi dia nggak punya protektor, baik itu soft protector atau hard protector ya. Jadi benar-benar tidak ada protektornya. Materialnya ini di bagian bawah di telapak tangan ini suede, jadi gripnya enak dan dia tidak terlihat ada lapisan khusus di bagian telunjuknya, baik kiri atau kanan. Tapi saya udah coba untuk nyentuh smartphone dia kucing apa sih itu? Untuk nyentuh smartphone dia bisa, jadi sudah mendukung layar sentuh. Kelebihan dari sarung tangan ini tentu aja harganya sangat-sangat terjangkau ya. 100.000 kayaknya untuk minimum protection saat naik motor. 100.000 harusnya nggak mahal ya. Yang kedua, dia dibuat dari brand lokal yang cukup ternama, yaitu Respiro. Saya punya beberapa jaket Respiro dan jaket-jaketnya bagus. Terakhir itu saya punya jaket Overland nih, kalau nggak salah Respiro Overland itu bagus banget. Jaket buat touring. Itu juga sempat saya bawa touring ke ujung genteng. Itu jaketnya bagus, saya suka. Terus kelebihannya nyaman, modelnya cakep. Terus kalau ngomongin kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya saya nemu cuma 2 sih sebenarnya. Pertama, materialnya menurut saya ya terlalu tipis. Terus dia tidak ada protektornya di bagian jari-jari gitu. Jadi kalau kita crash gitu, kayaknya nggak maksimal perlindungannya gitu. Yang kedua, kekurangan yang saya rasakan, material ini tidak tembus angin gitu. Jadi perasaan gerahnya sangat terasa. Biasanya kalau dia ada ventilasi udaranya pada saat dipakai motoran begini, adem tangan tuh. Tapi ini enggak, ini benar-benar anti angin, windproof lah, tapi tidak waterproof ya. Jadi untuk harga 100.000 sarung tangan ini recommended. Yang kedua ada sarung tangan dari brand lokal juga, produsen aparel motor dalam negeri, yaitu Kontin.
Harga sarung tangan ini 165.000, sedikit lebih mahal dari sarung tangan yang pertama. Tapi punya fitur yang lebih baik daripada sarung tangan yang pertama tadi. Pertama, desainnya menurut saya desainnya ini minimalis ya, cuma plain aja dengan motif beberapa garis plus tulisan Kontin. Terus dia punya bagian bawahnya berbahan suede, jadi nggak licin pada saat kita pegang grip motor. Terus di bagian telapak jarinya, di bagian telunjuk sama jempol ini ada material berbahan silikon kayaknya ya, gambar tombol power nih. Ini adalah bagian yang dibuat khusus supaya kita bisa menyentuh layar smartphone. Jadi kita bisa pakai isi smartphone menggunakan sarung tangan. Karena itu tuh fitur krusial yang harus ada di sarung tangan zaman sekarang, mengingat kita kalau kemana-mana bawa smartphone gitu ya. Ada beberapa sarung tangan, saya punya sarung tangan dari Alpinstar. Walaupun dia harganya cukup mahal, tapi ternyata dia tidak punya lapisan khusus untuk smartphone. Jadi pada saat pakai sarung tangan itu tuh buat mengoperasikan HP itu setengah mati gitu. Untuk kenyamanan, sarung tangan ini menurut saya nyaman ya, enak aja gitu. Terus semakin nyaman karena ini lumayan tebal artinya tangan lebih terasa aman. Yang kedua, dia punya heart protector di bagian ujung knuckle-nya ini. Jadi bisa melindungi tangan pada saat kita kecelakaan atau jatuh misalnya gitu ya. Walaupun dia harganya 165.000, tapi untuk keamanannya sarung tangan ini sudah sesuai minimum standar sarung tangan lah. Karena sudah punya protektor gitu. Kekurangannya menurut saya desainnya terlihat terlalu plain gitu ya, terlalu biasa aja gitu, nggak mencolok gitu. Karena mungkin memang konsep atau tema dari sarung tangan motor ini low profile kali, anjay. Jadi nggak ada ornamen-ornamen aneh yang bikin dia terlihat seperti sarung tangan motor, kecuali strip warna merah abu-abu ini yang ya sangat minimalis sekali lah. Yang kedua, kekurangan saya rasakan ini lumayan gerah karena saya merasa tidak ada angin yang masuk saat saya bawa motor pakai sarung tangan ini gitu. Itu sih kayaknya paling kekurangannya cuma dua itu aja. Selebihnya menurut saya harga 165.000 ini sangat worth it ya, menurut saya, karena cukup nyaman dan punya protektor. Itu tuh kayak bare minimum syarat sebuah sarung tangan motor ya. Protektor itu kayak hal yang wajib gitu. Karena sebenarnya kalau naik motor itu kita pakai sarung tangan bukan buat menghalangi sinar matahari kena kulit tangan gitu ya, tapi lebih kepada memang ya sebagai keamanan aja, sebagai bagian yang melindungi tangan kita gitu. Makanya penggunaan protektor itu hukumnya wajib menurut saya. Gitu. Jadi kalau nyari yang murah tapi oke, sarung tangan ini salah satu yang saya rekomendasikan. Lalu sarung tangan yang ketiga, ini buatan China ya, dari brand Skoiko. Waduh, silau. Hari ini saya lupa pakai visor clear ya. Jadi cukup silau ternyata. Ya, sarung tangan ini buatan Skoiko. Skoiko itu brand dari Cina. Harga sarung tangan ini 295.000, hampir 300. Menurut saya secara visual modelnya cakep karena kita akan melihat ornamen-ornamen garis-garis tegas, perpaduan dua tone warna antara hitam dan warna coklat ya. Dan opsi warnanya banyak, ada coklat muda, ada abu-abu kalau nggak salah ya. Ada putih atau merah terus hitam gitu. Pokoknya pilihannya banyak yang pasti. Itu ya, itu salah satu alasan kenapa saya pilih sarung tangan ini, karena modelnya bagus dan tidak mainstream, tidak seperti sarung tangan motor pada umumnya gitu. Yang kedua, dia punya protektor di bagian jari sini sama bagian knuckle-nya, dan protektornya itu berjenis soft protector ya. Sebenarnya ada dua jenis protektor, yaitu soft protector dan hard. Soft itu dia empuk gitu loh. Kalau kita pacet-pacet nih, ini empuk gitu. Nah kalau hard itu kan keras gitu kan. Ada beberapa orang yang pakai hard protector dia nggak nyaman karena kayak ngeganjel gitu loh. Kadang-kadang kalau sarung tangannya terlalu sempit, tangan jadi sakit gitu. Itu alasan kenapa penggunaan soft protector adalah keputusan yang bijak. Walaupun menurut saya untuk safety saya lebih prefer ke hard protector, karena
menurut saya untuk benturan yang keras, hard protector bisa lebih baik melindungi tangan kita, terutama bagian knuckle atau bagian jari-jari gitu. Soft protector bisa melindungi, cuman untuk benturan yang cukup keras sepertinya nggak maksimal gitu. Bagian bawahnya terbuat dari kulit sintetis, terus ada bagian-bagian yang punya pori-pori, jadi angin ini kerasa masuk pada saat kita naik motor begini ya. Jadi ini tuh agak adem. Menurut saya ini nyaman banget malah. Selain ada material kulit sintetis, bagian bawah ada material suede. Terus dia ada bagian untuk touchscreen ya di dua jari ini. Agak aneh dah. Jadi ada lapisan kayak karet gitu supaya kita bisa menyentuh si layar smartphone. Saya suka sama sarung tangan ini karena cukup nyaman ya. Cukup nyaman di tangan, enak gitu. Terus nggak terlalu tebal materialnya. Tangan masih bisa bergerak bebas. Terus dia juga adem karena ada angin yang masuk ke tangan kalau kita lagi pakai buat motor gitu. Overall oke sih, saya suka. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, di bawah 300.000, 295.000. Bahkan di beberapa toko ada yang ngejual lebih murah gitu. Tadinya saya mau beli yang warna abu-abu tapi ternyata habis, jadi adanya cuma warna coklat. Ya udahlah, ternyata coklat juga not bad gitu. Iya kan, kelihatan keren kan? Saya suka deh sama yang ini. Lucu soalnya. Kekurangannya saya nggak nemu ya, kekurangannya apa ya? Nggak ada sih, kekurangannya aman-aman aja. Maksudnya no complain gitu untuk beli sarung tangan ini tuh. Adem lagi, jadi di telapak tangan tuh ada titik-titik ya, kalau kalian lihat. Itu tuh ventilasi, jadi kalau kalian tangannya begini, angin tuh masuk gitu. Enak lah pokoknya. Kekurangannya paling ya nggak anti air aja. Kalau kena hujan ya basah gitu. Lagian susah ya nyari sarung tangan anti air di range harga segini yang proper gitu. Adem Yang pasti saya suka sarung tangan ini. Tapi saya merasa sarung tangan ini nggak begitu asik kalau dipakai buat touring kali ya. Karena nggak tahu kenapa saya prefer ke sarung tangan dengan hard protector dibandingkan soft protector. Ini preferensi pribadi aja ya. Memang saya nggak terlalu gimana gitu pakai sarung tangan buat touring. Kalau misalnya naik touring gitu. Karena ada satu sarung tangan lagi setelah ini yang akan saya bahas. Itu dia sama-sama punya desain soft protector, tapi lebih sangat proper untuk diajak touring. Itu aja untuk sarung tangan Skoiko-nya. Kita lanjut ke sarung tangan berikutnya. Oke, selanjutnya ada sarung tangan dari Motowolf. Ini notabene-nya adalah sarung tangan touring sebenarnya. Kita bisa ngelihat dari panjang sarung tangannya yang lebih dari pergelangan tangan ya. Sarung tangan ini tebal dengan material bermacam-macam. Ada kulit sintetis, ada bahan suede, ada bahan rubber di protektornya. Dan ini seperti saya bilang tadi, ini juga berjenis soft protector ya. Jadi protektornya itu dari karet gitu. Tapi feel dipakainya itu berbeda sama sarung tangan Skoiko yang tadi. By the way, harganya ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Kalau Skoiko tadi itu 295.000, ini tuh 330.000 kalau nggak salah. Tapi ini lebih terasa premium dibandingkan sarung tangan tadi. Yang kedua, soft protectornya itu lebih banyak, nggak cuma bagian knuckle tapi bagian jari juga kita ada, atau bahkan bagian jempolnya ini tuh ada. Dan bagian bawah telapak tangan, bagian ini nih, itu juga ada. Jadi benar-benar protektif banget gitu. Artinya walaupun dia soft protector tapi ternyata benar-benar melindungi tangan kita dengan baik di seluruh bagian tangan gitu. Yang saya suka tentu aja desainnya ya. Saya nggak tahu kenapa saya suka banget sama desain sarung tangan ini. Karena pemilihan warnanya hitam, abu-abu, biru, ada merahnya juga gitu. Terus motif soft protectornya itu unik gitu loh. Terus ada bagian mesh juga di bagian atas kalau kalian perhatikan. Itu tuh bikin udara bisa masuk dengan baik ya. Dan tentu aja ini tidak anti air. Jadi pada saat kita pakai begitu, udara itu masuk gitu ke bagian atas tangan gitu. Dan itu tuh ngademin. Secara fungsi dia oke, secara desain cakep. Terus dia juga panjang, jadi benar-benar melindungi bagian tangan dengan baik. Terus memang ini ada embel-embel touring di nama sarung tangan ini. Karena memang sepertinya sarung tangan ini didesain buat touring. Dia juga adem, angin masuk, tapi tetap saya ngerasa ada satu kekurangan dari sarung tangan ini, yaitu sizingnya yang agak terlalu besar ya. By the way, saya dulu pertama kali beli ini tuh ukuran L, tapi ternyata itu kegedean. Akhirnya saya retur, saya ganti ke M, dan ternyata M juga masih gede. Jari saya itu masih bolong, kosong gitu, nggak pas gitu. Saya mau coba ganti ke S, ternyata stoknya habis. Susah banget nyari yang size S nya.
Jadi untuk sizing memang lebih besar daripada sarung tangan Motowolf kebanyakan menurut saya. Tapi selain itu, selain sizing yang emang harus kita akalin ya, karena agak tricky, overall sarung tangan ini enak banget menurut saya. Dengan harga 330.000 kalian akan dapetin sarung tangan yang sangat proper untuk touring ya. Ganteng kan Motowolf? Pokoknya ini salah satu rekomendasi saya. Tuh bagian jari kelingking ini ada soft protector juga loh bagian itu tuh. Keren deh ini tuh. Dan kita akan bahas sarung tangan selanjutnya. Dan sarung tangan terakhir adalah sarung tangan yang juga buatan lokal, yaitu dari brand lokal SR Project. Sarung tangan ini namanya SR Project SRC V2. Saya suka banget sama sarung tangan ini. Pertama karena emang ini lokal pride ya. Tapi yang paling bikin saya suka adalah karena dia sangat-sangat sarung tangan motor sekali secara visual gitu. Selain visualnya sangat bagus, untuk perlindungan proteksi menurut saya sarung tangan ini juga lengkap karena punya padding hard protector di beberapa bagian dan soft padding di bagian telapak tangan. Bahkan sampai pergelangan tangan dia punya padding juga. Bener-bener proteksinya bagus. Lah kok macet? Ini tuh pertigaan Cibubur sini tuh macet terus dah. Untuk proteksi sarung tangan ini maksimal banget ya, karena sampai di ujung tangan nih, ini ada proteksi juga nih. Ini ada soft protectornya gitu. Materialnya berbahan sweat bagian telapak tangan, ada bagian meshnya juga, terus ada kulit sintetis bagian atas ya. Yang saya suka adalah sarung tangan itu adem, sirkulasi udaranya bagus banget karena material meshnya cukup banyak. Sebuah sarung tangan yang sangat proper untuk touring, karena ini juga sempat saya bawa touring tapi saya lupa kemana waktu itu ya. Cukup jauh sih saya pakai dan ini tuh cukup nyaman. Bahkan untuk terakhir komuter ke Jakarta, keliling Jakarta, saya pakai sarung tangan ini dan karena dia adem, walaupun siang gitu, dia tetap adem gitu loh. Di bawah terik matahari, tangan tuh tetap nyaman, nggak keringetan, terus lembab gitu. Saya suka banget. Terus di bagian hard protectornya ini, bagian kenakalnya itu ada ventilasi udara juga, yang saya nggak tahu apakah itu berfungsi dengan baik atau enggak. Tapi yang pasti sirkulasi udaranya sarung tangan ini sangat bagus menurut saya. Untuk sebuah sarung tangan lokal ini udah sangat bagus. Bahkan mungkin bisa bersaing atau bisa dibandingkan dengan beberapa brand-brand luar kayak Komine, kayak Raichi. Kok macet ya? Dan dari kelima sarung tangan yang saya bahas hari ini jadi yang paling saya suka ya. Karena menurut saya selain punya desain yang paling ganteng dengan kombinasi warna hitam dan merah, terus nyaman, sirkulasi udaranya bagus, nggak gerah, terus aman karena proteksinya bener-bener komplit gitu ya. Bahannya juga tebal, jadi ngasih kita rasa aman pas kita pakai. Tapi tetap saya punya beberapa kekurangan yang saya merasa semoga kalau ini V2 nanti V3 atau V3-nya bisa lebih baik daripada ini. Pertama adalah build quality-nya ya. Saya nggak begitu suka sama build quality-nya karena saya merasa ini tuh nggak rapi-rapi amat gitu. Rapi amat lagi. Kalau kalian perhatikan bagian-bagian jahitan kulitnya, bagian-bagian potongan-potongannya, jahitannya itu tuh nggak rapi tuh, ada keluar-keluar benang seperti gini itu. Jadi nggak, lah kok lampunya kuning ini kagak merah? Gimana sih? Jadi secara build quality masih belum bisa menyaingi brand-brand luar ya. Bahkan diadu sama brand-brand Cina kayak Skoiko atau Motowolf, dia justru ada di bawahnya gitu. Kalian perhatiin deh, kayak ya gitulah build quality-nya tuh nggak rapih banget gitu. Walaupun secara fungsi saya suka gitu. Tapi yang pasti saya berharap sih semoga ke depan SR Project bisa lebih rapih lagi gitu loh. Kelihatan kayak sarung tangan 35.000 kan? Tapi enak sarung tangannya enak banget. Harganya itu sekitar 350.000 ya kalau nggak salah ya. Menurut saya sangat murah sih. Bisa diadu lah sama sarung tangan Komine yang harganya hampir sejuta itu. Saya bandingin kayaknya lebih nyaman ini daripada sarung tangan Komine. Subjektif ya. Tapi sarung tangan ini lebih dari cukup menurut saya untuk sebuah sarung tangan dengan protektor yang bagus dan nyaman digunakan buat sehari-hari. Oke, segitu aja 5 sarung tangan rekomendasi saya untuk kalian beli di bawah 500.000 yang menurut saya sangat-sangat layak untuk dibeli. Sebenarnya kalau kalian cari di marketplace banyak banget pilihan yang bisa kalian beli untuk sarung tangan di range harga segitu. Cuma masalahnya saya menghindari sarung tangan KW. Jadi sarung tangan
tiruan dari brand-brand besar kayak Taichi, kayak Skoiko, bukan Skoiko, kayak Suomi. Ada beberapa sarung tangan yang dari brand besar tapi harganya murah banget, kayak 100 ribuan, 200 ribuan gitu. Ya mana menurut saya pernah beli sarung tangan tiruan ya KW, padahal harganya lumayan mahal gitu. Tiruannya Alpinstar harganya 500 apa 600 gitu ya. Ternyata untuk durability-nya jelek banget. Pertama kayak oke lah, secara visual mungkin dia akan terlihat sama persis dengan aslinya, tapi bahan itu nggak bohong. Kulit sintetis dari sarung tangan tiruan yang saya beli itu rentang waktu 2-3 bulan dia tuh rontok, merudul. Terus ya rusak lah, seiring dengan waktu tuh gampang rusak gitu. Yang kedua, cara mudah untuk bedain KW atau enggak itu bagian ornamen-ornamennya, seperti tulisannya, kualitas sablonnya beda. Yang pasti saya tidak menyarankan untuk teman-teman beli barang-barang KW hanya karena mereknya merek-merek ternama gitu. Karena brand-brand lokal itu nggak kalah keren loh. Kalian bisa beli brand-brand lokal yang punya kualitas, secara kualitasnya lebih baik dibandingkan brand-brand atau sarung tangan KW gitu loh. Saya sih pribadi dulu saya suka banget ya beli barang-barang tiruan karena kayak punya pride gitu loh, pakai barang tiruan terlihat asli padahal itu palsu gitu. Bahkan kalau untuk orang yang ngelihat dan tahu ini palsu kayaknya kita diketawain deh. Tapi yang pasti semakin kesini saya berpikir ya udahlah, gengsi nomor sekian, yang penting kan fungsi gitu. Jadi menurut saya utamakan fungsi plus sekaligus kita mendukung local pride, yaitu pertumbuhan UMKM dalam negeri, yang kalau bukan kita yang memajukannya terus siapa lagi gitu, anjay. Ya intinya begitulah, kualitas lokal nggak kalah kok sama kualitas barang-barang luar gitu. Jadi sekali lagi, hindari produk KW, hindari barang-barang palsu, counterfeit atau apalah itu ya, karena membeli barang KW itu berpotensi merugikan negara juga. Yang kedua, dosa. Ya mungkin ada yang berargumen ya kan duit kita bebas dong kalau kita mau beli barang KW, kan ini tidak merugikan orang lain. Kalau merugikan ya merugikan brand aslinya yang ditiru, yang harusnya dapat profit malah profitnya ke barang-barang KW. Itu merugikan secara tidak langsung, dan itu dosa menurut saya. Yang kedua, pakai barang KW berpotensi untuk kita bohong pada akhirnya kan. Ya gitulah pokoknya ya guys, hindari barang-barang KW. Nah untuk semua sarung tangan yang saya bahas tadi, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi sebisa mungkin belinya dari situ, supaya setiap barang yang kalian beli dari link tersebut saya akan dapat komisi dan saya akan semakin kaya raya. Enggak. Maksudnya saya akan lebih semangat gitu bikin konten-konten kayak gini karena kalian support gitu. Oke. Jadi klik tombol like kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irfan pamit dan adios. Saya agak khawatir sebenarnya karena ini saya lupa pakai HDR di kameranya. Semoga nggak begitu backlight ya. Kalau backlight kelar lah.